Ya, oke. Kembali di channel Bukan Arsitek dan kembali bersama Durevol epoxy coating yang jenis Milky. Oke, saya jelaskan sedikit. Nanti saya mau menjelaskan banyak mengenai resin di Indonesia. Ini jenis Milky, produk Durevol versi murahnya, versi terjangkau gitu. Harganya sekitar 200.000 per paket dengan isi, dengan kuota atau dengan neto 1.200 gram karena konversinya kan dia memakai kilogram. Nah, ini saya menjelaskan mengenai medianya. Medianya pakai multiplex, terus tadi primer memakai primer epoxy. Teman-teman kalau belum jelas primer itu apa, silahkan ketik di Google primer epoxy. Kenapa harus pakai primer? Ya sebenarnya yang penting medianya itu rapet, nggak ada pori-pori. Itu aja kesimpulannya. Nah, mengenai epoxy Durevol yang jenis Milky ini perbandingannya 3:1. Ini saya tadi nuang 2.100, nanti hardinernya 700 gitu ya. Artinya ketika kita menuang resin, jumlah keseluruhan dari resin epoksinya nanti dibagi 3. Nah, hasilnya itu ketemunya di hardinernya karena perbandingannya 3:1 gitu ya. Udah jelas. Untuk mengenai pembuatan puring epoksi resin itu udah banyak videonya di channel Bukan Arsitek. Nanti teman-teman silakan cek video-video yang lain karena di video ini saya mau menjelaskan mengenai resin yang ada di Indonesia. Oke, tapi kita sambil kerja gitu. Ini nanti saya membuat motif black marble atau marble hitam sambil kerja, sambil ngasih ilmu gitu. Oke, saya mau memasukkan ini hardinernya dulu. Nanti kita aduk. Oke, ini udah tak tuang hardinernya, kita aduk dulu ya. Nanti saya menjelaskan resin Indonesia, resin yang ada di Indonesia gitu. Tapi bukan sebatas menjelaskan aja, tapi sambil kerja. Oke, ini pigmen itu pewarna ya. Ini bukan cat, ini untuk mewarnai resinnya. Ini udah tak aduk. Ada 3 warna ya. Ini warna hitam metalik, terus nanti ada emas sama putih metalik. Langsung kita tuangkan aja di medianya. Nah, ini warna emasnya ini untuk efek ya sebenarnya, untuk memberikan efek percaan. Oke, ini saya mau membuat motifnya itu pakai headgun, ditiup gitu. Kalau untuk membuat motif ini, karena ini motif tiupan, kalau teman-teman mau memakai hair dryer bisa ya, karena headgun ini saya fungsikan untuk niup, untuk nyebul gitu, biar anginnya mubel-mubel gitu ya.
Oke, seperti omongan saya di awal tadi ya, ini udah tak puring, kita nunggu sekitar 20-30 menit tergantung cuaca, karena cuaca juga mempengaruhi tingkat gel tempnya. Kenapa harus ditunggu ngegel? Karena kalau masih encer kita buka labannya banyak kebuang epoksinya gitu. Oke, kita berbicara mengenai resin di Indonesia. Jadi resin di Indonesia itu banyak banget jenisnya. Nah, dari dulu semenjak kita belum lahir aja udah ada cat PU atau poliuretan atau cat tembok, water base. Nah, semuanya itu dari resin. Epoksi yang saya pakai ini sudah jelas resin. Tapi resin belum tentu epoksi karena resin banyak jenisnya. Mari kita sama-sama merubah mindset, pola pikir untuk pengetahuan kita mengenai resin. Begini bro, mungkin suatu saat jika resin ini dikenal lebih luas oleh masyarakat Indonesia untuk kerajinan apapun, bahkan memakai jenis resin apapun, akan lebih baiknya kita menyebutnya itu bukan resin tapi jenisnya. Contoh misalkan epoksi, polister, poliuretan, poliurea, uretan, akrilik, atau likal gitu ya. Karena resin itu banyak dan masih banyak yang lainnya. Yang saya sebutin itu hanya beberapa. Gini, di Indonesia itu yang paling banyak dipakai untuk home industri, kerajinan-kerajinan kecil itu ada dua, yaitu resin epoksi dan resin polister. Itu yang terbanyak dipakai untuk sekarang ini. Kenapa kita harus menyebutkan jenis resinnya, bukan resinnya, kan gitu. Gini, ketika ada orang awam nggak ngerti tapi dia punya duit pengen beli meja resin gitu, di luar negeri resin yang mereka pakai resin epoksi untuk membuat revertable, itu contoh satu. Nah, di Indonesia kebanyakan orang Indonesia memakai resin polister dan harganya sangat berbeda jauh. Mahalan resin epoksi bro. Kalau resin polister itu kisaran harganya 50-70 ribu ya, paling mahal ya, antara itulah. Tapi kalau resin epoksi harga terendahnya aja sekitar 210-350 ribu per paketnya. Kenapa kita harus merubah mindset, pola pikir, atau penyebutan namanya itu dari jenis resinnya? Misalkan epoksi, Anda mau beli meja apa? Epoksi gitu. Revertable epoksi, artinya Anda sudah tahu kualitas epoksi itu di atas resin polister. Nah, ketika Anda ngomong saya beli meja resin, tukang bikinnya atau pengrajinnya dikasihnya Anda itu resin polister, ya nggak salah. Nah, tapi sepengetahuan Anda seperti yang dibuat orang-orang bule itu resin epoksi. Ketika suatu saat mungkin 3 atau 4 bulan ada kerusakan produk tersebut, Anda komplain, artinya itu tidak salah dari pengrajinnya. Cuman pengrajin juga harus terus terang bro, artinya gini, terus terang itu ngasih tahu bahwa yang kalian pakai itu bukan resin epoksi yang seperti dibuat oleh orang-orang bule atau negara-negara luar sana. Nah, yang kalian buat itu memakai resin polister yang kualitasnya di bawahnya jauh, bisa renggang, bisa pecah. Nah, itu penjelasan saya mengenai resin di Indonesia. Artinya ketika kita sudah paham apa itu resin, lebih baik kita menyebutkan jenis resinnya. Penjual juga harus lebih transparan, lebih terbuka, lebih jujur ya. Kalau yang Anda pakai itu resin polister atau resin epoksi, dan jangan dipalsukan. Kenapa saya membuat video ini menjelaskan ini? Karena banyak terjadi, contoh gini ya, ada di website atau di marketplace meja resin ya standar lah ya, dengan ukuran 80 kali 160, mereka menjualnya itu dengan harga murah banget, yaitu 6 juta ya. Terus mereka mengklaim itu memakai resin epoksi. Itu nggak mungkin bro ya, kita hitung-hitungan aja. Meja seukuran itu minimal kalian memakai resinnya sekitar 20 kilo. Dari 20 kilo itu Anda sudah mengeluarkan budget sekitar 5 juta. Itu belum kayunya, belum upahnya, belum finishingnya, kakinya, segala macam. Kalau Anda memang benar-benar memakai resin epoksi, modal kalian itu sekitaran di atas 10 juta. Artinya yang kalian pakai itu bukan resin epoksi tapi resin polister. Cuman di marketplace di Indonesia sendiri itu banyak yang mengaku-ngaku bahwa produk mereka itu resin epoksi, padahal logikanya resin epoksi itu paling murahnya ya sekitar 220 lah ya, atau 250 itu paling murah. Kalau meja segede itu, ya
nggak mungkin lah. Ini kita memakai akal sehat, logika. Tapi kalau Anda memakai resin polyester itu masuk akal bro, karena dari modal resinnya aja baru 2 juta. Ketika Anda menjual 6 juta, ya mungkin bla bla blanya lah, upahnya segala macam, untuk peralatan itu sekitar 2 juta, modal Anda itu sekitar 4 juta, Anda jual 6 juta, itu masih untung 2 juta gitu. Itu kesimpulannya ya. Tapi ini penjelasan yang intinya kita mengajak sama-sama terbuka dengan siapapun, terbuka dengan calon konsumen dan pengrajinnya gitu. Pengrajin terbuka apa yang dia pakai, jenis resinnya, konsumen juga harus tahu kok murah, resinnya apa. Ketika konsumen udah tahu, Anda sebagai konsumen tahu modalnya 10 juta, Anda dikasihnya harga cuma 6 juta, itu artinya Anda tahu kalau itu nggak mungkin. Dan penjual juga harus gitu, ngasih tahu ke konsumen bahwa yang dipakai ini resin apa. Makanya mari kita sama-sama merubah pola pikir bahwa kita suatu saat akan menyebut jenisnya, bukan resinnya, karena resin itu banyak jenisnya. Oke, kita siap-siap membuka lakban karena sambil ngoceh itu ternyata lama juga. Oke, kita buka langsung ya. Ini karena udah 20 menit lebih dan ya lumayan agak ngegel atau ngentel. Oke guys, kita udah selesai ya membuat puring, dan ini pelajaran penting tadi saya menyampaikan mengenai resin di Indonesia, resin Indonesia gitu. Mudah-mudahan teman-teman makin paham resin ya. Nah, pada dasarnya resin itu sih apa artinya ya gitu kan. Resin itu artinya getah, itu bahasa Latin gitu. Kalau nggak percaya googling aja, resin itu bahasa Latin, artinya getah. Ya wis pokoknya gitulah. Soalnya udah tak bahas juga di video-video lama gitu mengenai resin gitu. Oke, tunggu video selanjutnya karena sejam lagi saya mau naik pesawat bersama Darmi mau pergi ke Amsterdam. Lusanya mau meeting sama Putin. Soalnya Putin ngajak ngebom Israel. Oke, like, subscribe jangan lupa. Ciao.